Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Gimana kabar hari ini? Semoga sehat selalu. Dalam kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi tentang masalah SK CPNS ataupun SPMT ya, surat ketetapan calon pegawai negeri sipil atau surat perintah melaksanakan tugas. Jadi banyak yang bertanya tentang seperti apa sih bentuk SKCPNS itu, juga seperti apa bentuk SPMT, yang mana ketika kita lolos sebagai CPNS nanti akan mendapatkan surat keputusan bahwa kita sebagai seorang CPNS. Nanti ketika itu sudah selesai, nanti kita juga dibuatkan surat untuk kita bertugas di instansi yang kita lamar. Nah, bentuknya seperti apa? Jangan lupa untuk menyaksikan video ini sampai selesai, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Oke? Baik teman-teman, sebelumnya alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman dengan teman-teman yang banyak nanya tentang masalah seperti apa itu bentuk SKCPNS maupun bentuk SPMT ya. Jadi alhamdulillah setelah tanggal 1 Desember kemarin atau tahun lalu, tahun 2020 ya, sudah ditetapkan NIP kita. Kemudian bulan Januari sudah mulai masuk kerja ya ke instansi masing-masing atau ke tempat instansi yang dilamar. Nah, di bulan Januari juga kita alhamdulillah mendapatkan atau pembagian SK CPNS sekaligus juga SPMT. Nah, ini salah satu bentuknya, ini yang saya terima di Kota Tangerang Selatan. Bentuknya amplopnya seperti ini isinya SK sekaligus SPMT. Jadi waktu pengalaman saya itu pembagian SK dan SPMT itu dibagikan dalam satu waktu sekaligus. Nah, bentuknya seperti apa SK itu? Yuk kita lihat pada tampilan berikut ini. Ya teman-teman, jadi untuk bentuk SK ini tidak jauh tentunya dengan daerah-daerah yang lain. Kalau saya mengambil di Kota Tangerang Selatan, jadi bentuknya ini seperti surat pada umumnya ya. Ini ada keputusan oleh Kota Tangerang Selatan dan nomornya tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil pemerintah Kota Tangerang Selatan tahun anggaran 2020 oleh Kota Tangerang Selatan. Menimbang DST, mengingat DST memperhatikan penetapan NIP, nah ini ada angkanya, harus nama saudara Epi, ini nama saya, oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN dengan nomornya dan tanggal. Memutuskan bahwa saya ditetapkan sebagai CPNS. Pertama, mengangkat yang tersebut di bawah ini nomor urut 96, nama, NIP-nya, tanggal lahir, ada jenis kelamin, dan pendidikan kita terakhir ya, atau jenjang pendidikan yang ijazahnya kita pakai buat daftar CPNS. Menjadi calon pegawai negeri sipil dalam masa percobaan dengan, nah ini dia golongannya masuk golongan 3A, jadi S1 itu masuk 3A. Masa kerjanya 0 tahun 0 bulan, unit kerjanya sudah dituliskan di sini. Kemudian dan kepadanya diberikan gaji pokok setiap bulan sebesar 80%. Nah, karena kita masih CPNS, belum PNS, jadi gajinya baru 80% nih dikalikan gaji pokok, dan ketemulah berapa nominalnya. Nah, ini dilanjutkan serta ditambah dengan penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku. Nah, di sini yang disebut dengan tunjangan-tunjangan yang sering banyak diskusi ya tentang hal ini. Di sini tertulis terhitung mulai tanggal 1 Desember 2020. Nah, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kelebihan plus ini, maka akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Nah, ini petikannya untuk Gubernur, Kepala Badan Kepegawaian dan sejenisnya disebutkan. Dan kemudian di bawahnya ini ditetapkan di kota tempat kita kerja pada tanggal sesuai dengan tanggal SK ditandatangani. Sebelah kanan ini ada wali kota dan sebelah kiri ini adalah petikan sesuai dengan aslinya apa ini, PJ Sekretaris Daerah ya. Nah, jadi ini bentuk SK CPNS ya. Nanti kalau nanti ada PNS sepertinya tidak jauh beda ya, tampilannya seperti ini. Nah, ini untuk SK CPNS. Oke, itu untuk SK CPNS. Nah, bagaimana untuk yang kedua tentang tampilan
SPMT ya, surat perintah melaksanakan tugas. Nah, ini kita lihat tampilan berikut ini. Oke, jadi teman-teman, SPMT surat pernyataan melaksanakan tugas. Oh ya, sorry, bukan perintah ya, tapi surat pernyataan melaksanakan tugas. Nah, ada kop suratnya di atas, kemudian ada tulisan surat pernyataan melaksanakan tugas, ada nomornya, dan ada identitas dua orang di sini, saya dan kepala BKD atau BKPP ya. Sini nama, ini pangkat, jabatan yang dari pihak BKD atau BKPP. Kemudian di bawahnya baru identitas saya, nama, kemudian ini golongan atau ruang 3A, formasi ini hari pertama saya ngambil guru ya, untuk formasi keguruan atau guru. Nah, kemudian ada keterangan berdasarkan surat keputusan wali kota tanggal selatan nomor bla 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 tanggal 20 Desember terhitung tanggal 4 Januari saya sudah sah bisa melaksanakan tugas saya di pemerintahan Kota Tangerang Selatan di sekolah. Kemudian demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila kemudian hari ternyata isi surat pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian bagi negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut. Nah, di bawahnya ini ada kepala BKD atau BKPP. Nah, tembusannya ada ya di sini. Nah, ini tampilan SPMT yang semoga teman-teman nanti bagi yang ingin berjuang di seleksi CPNS atau mungkin nanti P3K, semoga mendapatkan kemudahan, bisa lulus untuk perjuangannya, untuk nanti tesnya mendapatkan nilai terbaik, mendapatkan posisi yang terbaik, dan tentunya bisa lolos di formasi yang teman-teman tuju dan mendapatkan SK dan seterusnya. Baik, mungkin itu aja untuk berbagi informasi pada hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.